Kalau kita ngomongin obeng cordless, sekarang itu berjamur banget ya. Mulai dari harga 50 ribuan sampai dengan harga 2 jutaan ada. Mulai dari brand terkenal sampai dengan brand nggak jelas ada. Nah, itu yang seringkali membuat kita bingung. Kalau kita lagi butuh obeng cordless, kira-kira mana yang pantas untuk kita beli? Kalau saya sih jawabannya gampang. Jangan bingung-bingung teman-teman. Kegiatan kalian apa dulu nih? Kalian butuh obeng cordless untuk apa? Misal, untuk kegiatan rumahan saja. Ya, jangan beli yang 2 jutaan lah menurut saya. Walaupun uang kalian ada, ya sayang ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu hak kalian juga. Tapi menurut saya pribadi, sayang kalau hanya untuk kegiatan rumahan. Tapi kalau memang kalian untuk cari nafkah, ya harga mahal nggak apa-apa lah. Karena kan kita untuk mencari nafkah. Memang yang paling aman ya, yang paling aman itu memang kita beli yang tengah-tengah, yang harganya tidak mahal dan tidak murah. Itulah yang paling aman menurut saya pribadi. Nah, kali ini saya sudah datangkan sebuah obeng cordless dari kelas menengah ya. Nggak mahal juga nggak murah. Dari brand Inco. Nah, kalau kalian penasaran, stay tune, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia yang akan kita bahas kali ini, sebuah obeng cordless 4 volt ya dari brand Inco. Ini untuk tipenya, gimana ya tipenya ya? Nah, ini nih. Tipenya adalah CSDLI 0403. Di sini ada 2 tahun servis, 3 bulan ganti suku cadang ya untuk garansinya. Dan untuk baterai expirednya sampai dengan Desember 2023. Ini kemasan produknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Lalu di dalamnya ada case-nya lagi ya. Dapat hard case. Ini embosan Inco, untuk material bahannya mantap ya. Mantap. Plastik khas Inco ya teman-teman ya. Bagus. Di sini nih ada magnetnya ya. Modelnya magnet nih. Model magnet. Jadi lebih praktis untuk membukanya. Tetapi ini kelemahannya kalau menurut saya ya. Kalau terjatuh, plak gitu ya. Langsung kebuka dan langsung hamburan kemana-mana ya untuk isinya. Kelemahannya di situ. Tapi ya lebih praktis, lebih cepat aja kalau kita mau buka. Oke, langsung saja kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Di sini ada buku panduan penggunaan berbahasa Inggris ya. Kalau mau dibaca pakai Google Lens kalau kalian tidak mengerti bahasa Inggris. Lalu dapat kabel micro USB, belum tipe C ya, masih micro USB biasa. Lalu di sini ada berbagai macam aksesorisnya. Kalau di kemasannya ini tertulis 42 piece aksesoris ya. Jadi ada 42 berbagai macam jenis. Nah, kalian lihat aja ya. Yang pasti yang umum-umum digunakan di Indonesia ada ya, PH2 dan obeng minus ada. Lalu di sini ada extension. Lalu di sini ada untuk, kita lihat dulu ya. Ini sepertinya PH2 ya. Ya benar PH2 teman-teman. PH2. Dan terakhir unitnya ya, unit mesinnya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Langsung saja kita bahas build quality-nya ya. Untuk material bahan plastiknya, ya ini Inco ya teman-teman ya. Kita tahu sama-sama untuk material bahan plastik yang Inco gunakan di setiap produknya rata-rata bagus ya. Lalu yang hitam ini adalah grip karet. Sampai di sini ya. Berlaku sebagai bumper juga. Ini enak nih, pegangannya enak ya. Lalu untuk di dekat kepalanya ini plastik ya teman-teman ya. Plastik. Untuk caknya atau anvilnya ini bahannya adalah logam. Lalu untuk tombol-tombolnya ini semuanya adalah plastik. Ini plastik semua ya. Untuk bit obengnya kualitasnya nanti kita akan uji aja langsung. Selanjutnya untuk fitur. Fitur yang pertama pada anvil ini sudah ada magnetnya. Jadi kalau kita pasangkan bit obeng, nah ini tidak akan lepas. Kalau kita goyang-goyangkan juga nggak akan lepas ini. Lalu kalau kita tekan tombol, LED LED-nya ada ya di sini ya. LED LED-nya kalau kita tekan tombol menyalakan, dia menyala juga. Nah, ini tombol untuk menyalakannya. Di sini ada pilihan torsi, ada 5 tingkatan ya. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Lalu di sini ada forward and reverse. Nah, ini forward and reverse-nya, dan apabila posisinya di tengah, dia tidak akan menyala ya, tapi bisa menyalakan LED LED-nya. Tapi dia tidak berputar. Untuk tempat charger di sini nih. Dan tidak ada indikator baterai ya pada obeng ini. Tidak ada indikator baterainya teman-teman. Kalau yang lampu di sini adalah indikator torsinya. Ini tidak ada indikator baterai. Untuk spek langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya miliki.
Nah, ini kalau kita cas, mengetahui penuh atau tidaknya dari sini ya, dari lampu yang ada pada pengaturan torsinya ini. Nah, ini lagi mengecas teman-teman. Nanti kalau dia sudah penuh, maka langsung semuanya hijau tanpa berkedip-kedip lagi seperti ini. Oke, untuk baterai sudah terisi penuh ya. Lampu indikatornya berwarna hijau semua. Untuk mengisinya tadi 1 titik doang, lumayan cepat ya, sekitar 15 menitan. Setelah kita cas, kita langsung uji RPM. Untuk RPM-nya di angka 285. Sebelum kita uji performanya, ini saya juga dapat sebuah fitur yang menurut saya oke ya. Diberikan organizer seperti ini untuk bit obengnya. Jadi tidak berantakan kemana-mana dan juga untuk keterangan tipenya jelas ya di sini ya. Mantap nih. Di sini nih semuanya ada organizernya. Nih, semuanya ada ya. Mantap. Jadi tidak berantakan. Meminimalisir hilang juga ya. Biasanya kalau nggak ada tempatnya seperti ini sering tercecer ya. Ada tempatnya saja sering tercecer, apalagi tidak ada. Untuk uji performa, saya akan menggunakan skrup kecil seperti ini, ukuran 1/4 dan ukuran yang paling kecil ini adalah 5/8 inci ya. Kita gunakan skrup kecil karena ya ini hanya mesin obeng cordless, bukan mesin impact driver. Jadi pengujiannya cukup menggunakan obeng kecil seperti ini saja. Oke, di sini ada kayu meranti yang sudah saya pre-drilling ya. Sudah saya pre-drilling karena nggak akan kuat kalau tanpa pre-drilling. Kita akan langsung coba apakah feels penggunaannya enak atau tidak ya. Jangan lupa, ini putarannya itu harus diubah. Ini lubang yang sudah saya pre-drilling ya teman-teman ya. Menggunakan bor ukuran 3 mm. Oke. No problem. Oke. 5/8. Oke, nggak ada masalah ya. Kita akan buka. Selanjutnya, kita akan coba tanpa pre-drilling atau tanpa dilubangi kayunya ya. Apakah obeng ini mampu atau tidak? Tanpa pre-drilling ya teman-teman ya. Ya, mampunya segini ya. Kita coba sekali lagi. Ya, sama ya. Sama, mampunya segini. Kalau yang kecil seperti ini pasti langsung bisa ya, karena kecil dan pendek. Nih, 5/8. Oke, nggak ada masalah ya kalau skrup kecil. Nah, sekarang kita akan coba ini untuk kekuatan dari bit obengnya. Bagaimana kualitasnya? Kita akan coba sedikit selek-selekin ya. Ini torsinya saya buat tetap di yang paling tinggi ya. Nah, kita akan coba selek-selekin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kualitasnya ya. Nah, untuk bit obengnya sendiri, menurut saya sih lumayan berkualitas ya. Nih, untuk bentuknya sendiri sih masih simetris. Tidak ada rompal. Tidak ada rompal ya. Kalau lecet ya wajar lah. Tapi tidak ada rompal. Bentuknya masih simetris. Mantap. Karena saya tahu penonton di channel saya ini cerdas-cerdas dan kritis-kritis, jadi sebelum kalian bertanya akan saya jelaskan mana yang lebih bagus di antara Inco dan DCK. DCK ini sudah lama menemani saya dalam berbagai kegiatan. Nah, kita akan bandingkan
dari berbagai aspek ya. Oke, yang pertama spesifikasi. Untuk spesifikasinya sendiri, antara Inco dan DCK ini sama ya teman-teman ya, sama. Baterainya sama-sama 4 volt, kapasitasnya sama, lalu untuk RPM-nya sama, untuk maksimal torsinya juga sama, di angka 5 Nm. Harga bisa dibilang sama juga ya, 400-an, sama-sama 400 ribuan, tidak sampai, tapi Inco ini sekarang lagi digoreng nih ya, karena barangnya sendiri, saya lihat itu di toko ofisialnya lagi pre-order. Jadi kalaupun ada jual di toko-toko yang lain, harganya itu lagi digoreng sekitar dinaikin 500 sampai 600. Bahkan ada yang sampai 1 juta ya saya lihat ya. Nah, kalau harganya sudah digoreng seperti itu, lebih bagus nggak usah dibeli ya teman-teman ya. Kita tunggu aja barangnya ready, harganya normal 400 ribuan. Itu untuk harganya. Spek sama ya. Nah, karena untuk spek dan harga bisa dibilang sama, kita bandingkan untuk segi yang lain aja. Satu-satu ya. Yang pertama packaging. Nah, untuk packaging ini preferensi masing-masing menurut saya. Ada yang suka Inco, ada yang suka DCA pastinya. Nah, saya akan terangkan ya, di mana letak plus minus di antara keduanya. Inco lebih praktis karena tidak menggunakan pengait-pengait yang harus dicongkel-congkel ya, tinggal buka aja seperti ini karena dia menggunakan magnet. Tetapi, seperti yang saya katakan tadi, kalau jatuh, bisa langsung amburan, kayak mana ambur-amburan ya. Aur-auran kemana-mana ya, isinya bisa berantakan kemana-mana. Sementara untuk DCK, ini mungkin agak sedikit butuh effort, tapi nggak banyak lah, tinggal congkel begini saja. Nah, udah kebuka ya. Udah kebuka. Tapi, keunggulannya kalau jatuh nih ya, ada pengaitnya seperti ini. Jadi tidak langsung kebuka, kecuali memang jatuhnya keras banget ya. Nah, itu dia. Keunggulan serta kelebihannya. Itu kalian tentukan aja lah, preferensi masing-masing ya. Mana yang kalian lebih sukai. Nah, kita lihat isi dalamannya ya. Untuk apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian, Inco lebih unggul ya. Karena dia dapat 42 piece aksesoris, sementara untuk DCK di sini hanya ada 8 ya. Hanya ada 8. Itu dia untuk keunggulannya, untuk apa saja yang kita dapatkan. Lalu dari segi desain, ini juga preferensi masing-masing ya. Ada yang suka DCK pastinya, ada juga yang suka Inco. Jadi preferensi masing-masing lah untuk desain ya teman-teman ya. Ya kurang lebih sama sih untuk desainnya. Untuk material bahannya kurang lebih sama-sama bagus. Lalu berikutnya fitur. Nah, keunggulan DCK dibandingkan dengan Inco, fiturnya adalah DCK ada indikator baterai. Nih, indikator baterainya. Kalau dia hijau berarti baterainya full. Sementara untuk Inco ini nggak ada ya, nggak ada indikator baterai. Lalu, entah kenapa, untuk kenyamanannya, saya lebih nyaman menggunakan DCK. Mungkin karena sudah lama menggunakan DCK ya, jadi udah kebiasa. Dibandingkan dengan Inco tadi pada saat saya uji tuh kurang nyaman menurut saya. Tingkat di mana saya kurang nyamannya di sini nih. Kalau Inco untuk forward and reverse-nya harus kita atur dulu di sini. Sementara untuk DCK tinggal tekan tombol ini saja ya. Kalau ke bawah berarti untuk ke kanan, untuk yang ke atas berarti putaran ke kiri. Untuk torsi Inco lebih banyak pengaturannya, tapi tetap ya maksimalnya di angka 5 Nm. Cuman Inco lebih banyak aja pengaturannya, ada sampai dengan 5. Sementara untuk DCK hanya ada 3. Lalu untuk pengecasan, DCK sudah menggunakan Type-C, sementara Inco masih menggunakan micro USB, jadi lebih kekinian DCK. Dan untuk dimensinya sendiri, DCK itu lebih ramping dibandingkan dengan Inco ya. DCK itu lebih ramping, lebih menurut saya sih untuk tangan kecil seperti saya lebih enak DCK sih. Ya itu tadi faktor kebiasaan ya, lebih ramping. Overall yang lainnya sama ya teman-teman ya, sama saja. Jadi preferensinya ya itu aja di tingkat kenyamanan penggunaan, lalu bentuk, mana yang kalian lebih suka, lalu bit obengnya ya, mana yang kalian butuhkan. Itu aja sih. Kurang lebih sama, untuk harga juga sama, tetapi ya Inco ini lagi digoreng ya, lagi digoreng sama Tengkulak, Tengkulak atau seller lain ya. Karena di official store-nya sendiri nggak ready barangnya. Ada pun tapi pre-order. Jadi normalnya di 400 ribuan. Kalau harganya sudah di atas 400 bahkan sampai dengan 1 juta ya saya lihat di marketplace online, jangan dibeli teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas obeng Inco ini tadi dan sedikit membandingkannya dengan DCK, kurang lebih seperti yang kalian saksikan ya. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi, jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, nggak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Pada intinya ya, untuk feels penggunaan dari speknya, ya sama-sama saja seperti obeng cordless yang pernah saya uji sebelumnya. Nggak ada beda teman-teman dari segi performanya. Ya ini obeng cordless ya, jangan disamakan dengan impact driver apalagi bore. Dan untuk Inco ini tadi nggak ada kendala ya.
ya fine-fine aja semuanya, untuk fitur-fiturnya semuanya bekerja dengan baik, tidak ada kendala lah. Ya udah paling pas lah untuk harga 400 ribuan, no komplain lah. Tapi sayangnya Inco ini lagi kosong ya barangnya sepertinya ya. Ini udah lama saya beli, tapi baru saya ulas sekarang. Kosong barangnya, harganya 400 ribuan ya kalau normal. Jadi kalau kalian lihat di marketplace online, ada yang jual di harga 600, 700, bahkan di harga 1 juta, menurut saya sih di skip aja lah. Mungkin Inco lagi restock. Ya sabar aja kalau memang lagi butuh banget obeng cordless, cari yang lain aja. Untuk DCK ini bagus, lalu ada beberapa brand lain ya yang pernah saya ulas itu juga bagus-bagus semua. Jadi kalau harganya ini tidak masuk akal, lebih bagus nggak usah dibeli. Dan sedikit perbandingannya tadi antara keduanya ini, ya menurut saya keduanya sama-sama bagus, tinggal sesuaikan saja. Kalian itu butuhnya gimana ya? Ini hanya tinggal masalah kenyamanan saja sih menurut saya ya. Hanya tinggal masalah kenyamanan saja. Tapi untuk kualitas keduanya sama-sama bagus. Dan untuk harga, kalau Inco ready, ya harganya mirip-mirip ya, di angka 400 ribuan. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.